Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tuntunan Islam dalam berbisnis. Tuntunan Islam dalam berbisnis menurut ulama kontemporer. 1. Yusuf Qaradawi. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam secara umum haruslah bercirikan ketuhanan. Ekonomi juga harus berlandaskan etika karena yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Konsep etika produksi dalam sistem ekonomi Islam menurut Yusuf Qaradawi yaitu 1. Kebebasan dalam berusaha dan berkreativitas atau mengembangkan keahlian. 2. Perlindungan kekayaan alam. 3. Kerja merupakan ibadah dan jihad. 4. Halal dan tidak melewati batas. 5. Tekun dan ihsan dalam berusaha atau berproduksi. 6. Pentingnya ketenangan jiwa dalam produksi. 7. Sikap istiqomah dalam bekerja. 8. Keadilan dalam berproduksi. 9. Memproduksi barang yang menjadi kebutuhan manusia. 10. Target yang ingin dicapai dalam produksi. 11. Sikap dermawan kepada sesama. 2. M. Umar Chapra. Menurut Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariat Islam atau maqasid al-syar'iyah, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta jaringan moral masyarakat. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia atau falah. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah. Menurut Abu A'la al-Maududi, beliau menerangkan bahwa Islam memiliki sebuah sistem ekonomi, tetapi bukan berarti Islam menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan detailnya. Apa yang ditunjukkan oleh Islam yaitu landasan-landasan dan peraturan dasar untuk menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai dengan segala zaman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Islam mengakui seluruh prinsip alami dari segi ekonomi penghidupan yang merupakan dasar dari ekonomi umat manusia. Hanya saja prinsip yang salah harus dibuang dengan memberikan pendidikan moral semaksimal mungkin tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga keadilan akan merata. Adapun prinsip bahwa manusia adalah bebas berusaha mencari penghidupan dan mempertahankan hak, Islam berusaha mengarahkan hak ini dengan memberikan sejumlah pembatasan dalam praktek pelaksanaannya dengan tujuan agar hak itu tidak disalahgunakan dan tidak dipakai sebagai alat untuk menindas golongan lemah. Jadi di bidang ekonomi Islam telah membuat beberapa peraturan dan batasan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi tolak ukur untuk menyimpulkan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Prinsip-prinsip dalam berbisnis. Yang pertama yaitu halal dan baik. Halal berarti legal yang sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terkait bisnis, Imam Al-Ghazali mengelompokkan baik itu ke dalam 6 bentuk. 1. Pembisnis mengambil keuntungan sesedikit mungkin dari apa yang sangat diperlukan orang lain. 2. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayar lebih dari harga sebenarnya. 3. Jika memberi pinjaman, pembisnis harus bijaksana dengan memberi waktu kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya.
4. Jika menjual, pembisnis memperbolehkan pembeli mengembalikan barang-barang jika tidak sesuai dengan kontrak atau yang dipromosikan. 5. Jika menjual produk secara kredit, ia bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditentukan. 6. Jika meminjam, ia mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo tanpa harus diminta. Yang kedua atau B, adil atau seimbang, equilibrium. Berbuat adil dalam berbisnis merupakan suatu yang esensial. Islam juga melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Celaka besar bagi orang yang berbuat curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah berfirman, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil musqimi dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga yaitu transaksi hendaklah tertulis sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah memerintahkan untuk menulis transaksi terutama yang tidak tunai. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayaran. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Keempat, tidak menganiaya dan tidak dianiaya dalam Quran Yang keempat, tidak menganiaya dan tidak dianiaya dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Allah berfirman, la tadlimuna wa la tudlamun, yang artinya kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. Aniaya atau kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering dipraktekkan seseorang untuk memaksimalkan keuntungan. Praktek zalim untuk mendapatkan keuntungan ini dikenal dengan istilah Machiavellin, yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Perbuatan zalim menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar atau bangkrut kelak di hari kiamat. Yang kelima, mengutamakan Allah dan Rasul-Nya yang tertulis dalam Quran Surah At-Taubah ayat 24, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak,
saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat di atas mengajarkan manusia untuk mengutamakan Allah dan Rasul dalam segala hal. Terima kasih kami ucapkan, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.